nyusahin negara, prajurit handal siap perang amankan tanah Papua. Nelson Ondi, tokoh pemuda Kabupaten Jayapura, geram dengan tindakan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua yang hingga kini masih terus terjadi. Tindakan KKB Papua tersebut katanya mestinya direspon dengan tindakan tegas oleh pemerintah. Tanpa itu, anggota KKB Papua akan sesuka hati melancarkan aksi-aksinya. Pernyataan tegas Nelson Ondi itu menyusul aksi tak berkesudahan yang dilakukan oleh komplotan separatis di daerah tersebut. Bahkan hingga awal tahun 2023, ini aksi-aksi kejam KKB Papua terus mendera warga sipil dan aparat TNI Polri yang bertugas di daerah itu. Kekejaman KKB Papua, lanjut dia, mestinya diladeni dengan tindakan yang tegas pula oleh pemerintah. Dengan begitu, KKB Papua akan menghentikan aksi walau harus perlahan-lahan sebagaimana yang terjadi selama ini. Katanya, KKB tak akan berhenti melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Belum lama ini, di wilayah tersebut, KKB Papua membakar fasilitas pendidikan hingga menyebabkan masyarakat trauma dan mengamankan diri ke Jayapura. Demikian pula rentetan kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini di beberapa tempat seperti pembunuhan anggota TNI di distrik Sina, Kabupaten Puncak, dan pembunuhan tukang ojek juga di wilayah yang sama. Untuk itu, katanya perlu ada tindakan tegas dari setiap kepala daerah, khususnya yang berada di daerah wilayah itu. Memang peran itu menjadi tugas berat, tetapi aksi-aksi ini perlu diminimalisir oleh kepala daerah, kata Nelson kepada tribunpapua.com. Salah satu daerah yang pemimpinnya tegas adalah Kabupaten Intan Jaya. Di daerah ini, pejabat bupatinya tegas, sehingga aksi-aksi KKB setidaknya bisa diminimalisir. Pejabat PJ Bupati Intan Jaya di sana tegas, katakan apabila ada aksi kekerasan oleh KKB, maka mereka siap perang. Ini yang harus dilakukan di daerah-daerah lain, sebab para pejabat merupakan perpanjangan tangan dari negara, ujarnya. Selain ketegasan para kepala daerah, lanjut Nelson, penambahan pasukan ke daerah-daerah rawan konflik juga rasanya perlu dilakukan. Dengan adanya penambahan pasukan, maka situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa dijaga dan mempersempit juga ruang gerak KKB, ujarnya. Salah satu pelaku yang diduga kuat menjadi pembunuhan Serka Jeki anggota TNI pada Selasa adalah Kelenak Murib. Anggota TNI itu dibunuh di sekitar Pasar Sinak, distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada sore hari. Kelenak Murib diduga sebagai pelaku utama pembunuhan itu karena pada 13 Desember 2022 lalu, Kelenak Murib juga diduga telah membunuh Darius Yumame, karyawan Bank Papua di Pasar Sinak. Saat itu Darius Yumame datang ke Pasar Sinak untuk membeli barang kebutuhan hidupnya. Saat sedang berbelanja, tiba-tiba ia diberondong dengan senjata api sehingga korban tewas di tempat. Mengingat pembunuhan anggota TNI Serka Jeki juga di tempat yang sama, maka besar kemungkinan Kelenak Murib atau anak buah juga menjadi dalang utama kasus pembunuhan. Kemungkinan besar ya kelompoknya dia, Kelenak Murib, ujarnya. Di Diskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon Rabu 25 Januari 2023. Pernyataan Faizal Ramadhani ini seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel Polda Papua ungkap dugaan pelaku pembunuhan Serka J Bintara TNI di Koramil Sinak. Hingga kini Faizal belum berani mengambil kesimpulan tentang siapa pelaku penikaman itu, sebab dari informasi di lapangan ada beberapa anggota KKB yang kini sedang berada di wilayah Puncak. Di daerah itu lagi ramai, walau kalau dihitung-hitung kelompok yang tidak bisa dipegang kelompoknya Kelenak, kata dia.
Namun Faizal menegaskan bahwa pelaku penikaman Serka J adalah kelompok yang berbeda dengan pelaku pembunuhan terhadap tukang ojek di distrik Gome pada Senin 23 Januari 2023. Itu pasti beda, jauh sekali jaraknya, jelasnya. Karena atau Yunis Murib merupakan narapidana yang kabur dari lapas kelas 2A AB Pura, Kota Jayapura pada tanggal 12 Juli 2021. Saat itu ia tengah menjalani hukuman penjara selama 16 tahun karena terlibat penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Lenijaya bulan November 2012. Kalenak Murib juga tembak pegawai bank di Kabupaten Sinak diberitakan sebelumnya.